Kembali lagi dengan aku Firly. Saya Jason. Dan aku Sepril. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menggali informasi mengenai banjir yang terjadi di daerah ini melalui narasumber kami. Nah guys, banjir ini adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daratan oleh air. Dan beliau adalah narasumber kami. Sebelum kita mulai podcast kali ini, akan lebih baik jika Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya RT 04. Nama saya Ibu Larasati Susatyo. Oh iya Bu, apakah di daerah ini tuh sering terjadi banjir? Kalau banjir sih waktunya hujan. Di tempat kita itu banjir itu terkadang aja, tidak seperti dialami di tempat-tempat lain. Karena tempat kita itu juga sudah keadaan jalannya itu sudah tinggi. Seperti kalau di jalan Raya Tambak Sari atau Jalan Salak itu sudah banjir melampaui sampai tingginya seperut, baru tempat kita itu banjir. Juga untuk rumah warga di tempat kita itu sebetulnya mereka sudah mengantisipasi supaya tidak sampai terjadi banjir. Biasanya dia sudah membuat rumah itu lebih tinggi dari jalan depan rumah mereka. Lalu untuk yang rumahnya rendah itu mereka gimana? Kalau untuk rumah yang rendah, mereka pun juga sekarang mereka sudah lebih pinter ya. Mereka biasanya sudah mengantisipasi dengan caranya dia sendiri, seperti dipasang depan pintu, dipasang seperti tambahan seperti semen agak tinggian. Jadi air yang dari depan itu tidak sampai masuk ke rumah mereka. Berarti di daerah sini tuh sering terjadi banjir ya Bu. Tapi kayak warga-warganya semua bisa mengatasi kan Bu? Bisa. Kalau dibilang sering terjadi itu tidak sampai seperti di tempat-tempat yang lain ya. Jadi mungkin kalau daerah Tambak Sari dan Salak itu sering banjir, tapi tidak sampai masuk di tempat kita karena tempat kita lebih tinggi dari Jalan Tambak Sari juga Jalan Salak. Tanggapan Ibu mengenai banjir yang terjadi di daerah-daerah situ itu apa aja? Kalau tanggapan saya ya, kita sebagai warga Surabaya itu kita juga harus ikut partisipasi ya untuk menjaga supaya tidak membuang sampah sembarangan, juga membantu lingkungan kita untuk membersihkan. Seperti warga itu juga diadakan seperti kerja bakti untuk membersihkan gorong-gorong. Itu juga maksudnya warga itu juga harus partisipasi supaya kalau banjir kita juga tidak akan rugi sendiri gitu. Lalu apakah banjir itu berdampak pada perekonomian masyarakat? Kalau untuk dampak perekonomiannya sih saya rasa tidak. Karena banjir di tempat kita itu tidak terlalu lama. Karena di tempat kita itu sudah ada pemasangan pompa dari pemerintah yang dulunya dirintis oleh Bu Risma ya. Berarti pompa ini tuh kayak ditanggung sama pemerintah Bu ya? Ya betul. Memang pemerintah membantu pemasangan pompa itu untuk penanggulangan banjir di kota Surabaya. Nah Bu, apa sih perubahannya sebelum memakai pompa dan setelah memakai pompa? Kalau sebelum memakai pompa, dulunya tuh banjir di tempat kita itu lama juga. Kadang dulunya itu sampai bisa 1 hari. Setelah pemasangan pompa ini cuma berhitungkan jam aja. Jadi keuntungan masyarakat setelah pemasangan pompa itu kita tidak mengalami banjir yang terlalu lama. Kalau boleh tahu nih Bu, kayak setelah dipasang pompa sama sudah dipasang pompa nih, kayak kelebihan sama kurangannya itu apa sih Bu? Kayak yang Ibu rasakan saat ini Bu? Ya kelebihannya ya, kita itu kalau banjir kan cepat reda ya. Sebelum dulu tidak ada pompa itu banjirnya lama.
juga kemungkinan dampaknya bagi warga juga nggak enak ya. Mungkin warga nggak bisa kemana-mana, jadi aktivitas warga pun juga aktivitasnya mereka tuh tidak bisa berjalan lancar. Lalu untuk cara pengaktifan alat tersebut itu gimana? Untuk pengaktifannya itu sudah pemerintah tuh sudah antisipasi sendiri, seperti dia sudah ada pegawai yang mungkin ya menanggulanginya itu dengan cara, kalau memang sudah hujan deras, kemungkinan sudah dari pemerintah itu sendiri. Berarti secara otomatis Iya, gitu ya? betul. Nah Bu, kalau misalnya sebelum ada pompa nih Bu, cara Ibu ngatasi banjirnya tuh gimana sih Bu? Ya kita tinggal menunggu aja sampai surut sendiri. Tidak ada usaha seperti menguras atau Kalau menguras sih, kalau di rumah mereka masing-masing tidak banjir ya nggak mungkin kan kita menguras. Nanti kan kalau di jalan kan bisa nanti mengalir sendiri. Nah Bu, setelah banjir surut, kira-kira kondisi lingkungan itu bagaimana ya Bu? Lingkungan di depan rumah kita masing-masing pastinya kotor sih. Pastinya kotor karena banyak sampah-sampah yang ngikut ya. Sampah-sampah yang mungkin orang-orang membuang sampah sembarangan itu ngikut. Jadi ya kita yang di depan rumah kita kalau kotor, warga sih membersihkannya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau untuk di jalan mungkin itu sudah ditangani oleh DKP. Berarti kayak di daerah sini tuh cara mengadakan kerja bakti kayak gotong royong ya Bu ya? Kayak gotong royong. Iya betul. Kita biasanya ada kerja bakti itu 3 bulan sekali. Lalu apakah di sini itu ada seperti bank sampah? Kalau ada bank sampah saat ini memang bank sampah itu sedang digalakan dimanapun juga bank sampah itu sekarang sedang digalakan karena bank sampah itu juga kita bisa membantu perekonomian kemungkinan warga ya seperti kampung-kampung tradisional itu kemungkinan yang mereka pekerjaannya kurang seperti dia bisa mempergunakan dari plastik-plastik itu seperti botol-botol plastik itu mereka mempergunakan membuat kerajinan juga bank sampah itu bagi kita itu sangat penting karena dengan pengurangan sampah-sampah seperti sampah plastik seperti sampah-sampah dari bungkus-bungkus Indomie itu juga kita bisa pergunakan untuk seperti membuat tas, membuat tikar itu. Lalu Bu, dari yang saya dengar kan tadi ada pompa dan DKP dari pemerintah untuk mengatasi banjir tersebut. Kalau dari pencegahannya pemerintah melakukan apa? Ya pencegahannya itu pemerintah itu sekarang ini sedang menggalakkan untuk masyarakatnya untuk partisipasi untuk tidak membuang sampah itu sembarangan. Juga pemerintah sekarang ini sedang menaruh tempat untuk membersihkan sungai-sungai ya. Seperti alat apa itu seperti mobil pengeruk yang di sungai-sungai itu biasanya kan ada itu dipasang untuk membersihkan sampah-sampah yang mungkin di sungai-sungai itu. Tapi saya lihat sekarang ini perkembangannya banyak ya, banyak. Saya lihat banyak sungai-sungai sekarang ini sudah bersih, tidak seperti dulu ya. Berarti kalau sekarang itu warga-warga di sini jarang kayak membuang sampah di sungai lagi ya Bu ya? Kalau warga di sini sih masih ya, kalau di tempat-tempat yang maksudnya kumuh ya, itu ya kemungkinan kan tergantung dari masyarakatnya ya, dari pendidikan, tingkat pendidikan itu juga kan bisa ya. Itu masih ada yang membuang sampah seenaknya juga untuk warga-warga yang mungkin yang sudah pendidikannya lebih tinggi itu dia sudah mau mengerti, dia juga mau partisipasi
untuk penanggulangan banjir itu? Kalau misalnya di daerah Tambak Sari atau di Jalan Sawah atau mungkin di daerah Taman Mundu sendiri, Iya. itu masyarakatnya sudah sadar lebih banyak atau masih lebih banyak yang belum sadar? Masih banyak yang belum. Karena tapi dengan banyaknya masyarakat yang belum sadar untuk membuang sampah di tempatnya, itu pemerintah sudah juga membuat seperti ada pekerja DKP itu, kebersihan itu ya. Untuk kebersihan itu, jadi mereka pun tempat tinggalnya juga di tempat itu untuk membersihkan seperti sampah-sampah yang kemungkinan orang-orang itu membuang sembarangan, juga merawat tanaman di tempat taman itu. Kalau dari masyarakatnya sendiri, dari RT 4 ya, dari RT Iya. itu sendiri, itu udah ada kesadaran atau Kalau di tempat RT 4 ini kesadaran itu sudah ada. Bahkan di tempat kita kan sudah ada bank sampah juga ya. Juga saat ini pemerintah juga akan mengadakan lomba Surabaya Smart City. Di tempat kita, di RW kita ini sudah masuk urutan ke-47 dari 500 yang masuk. Kita urutan ke-47. Dengan kesadaran seperti jentik-jentik juga ya, kayak rumah sehat, itu kita masuk ke urutan ke-47. jadi dari yang saya dengar tadi, sampah-sampah tersebut dibuat menjadi sebuah karya. Ya, sebuah karya juga kalau kita tidak sampai, maksudnya tidak sempat membuat itu, sampah itu sudah ada yang membeli. Jadi uang dari yang kita dapatkan dari penjualan botol-botol plastik itu kita gunakan, salurkan juga kembali bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti kita ke panti asuhan untuk anak yang stunting gitu. Berarti kegiatan ini bermanfaat sekali ya. Sangat-sangat bermanfaat. Nah Bu, apakah banjir ini berdampak bagi kesehatan masyarakat setempat? Sebetulnya kalau banjir itu bagi orang yang kurang mengerti itu sangat berdampak ya dengan kesehatan mereka, karena air yang menggenang itu kan mengakibatkan jentik-jentik juga. Jentik-jentik itu juga mengakibatkan nyamuk Aedes aegypti yang nantinya bisa menjadi sakit demam berdarah. Aedes aegypti itu kan ya. Jadi kita pun di tempat kita itu setiap hari Jumat, saya sebagai RT itu sudah mengantisipasi setiap hari Kamisnya kalau besok ada pemeriksaan jentik-jentik, jadi kita periksa di rumah mereka supaya tidak sampai ada sarang nyamuk. Juga kita harus mengantisipasi supaya seperti tempat tandon, seperti kita jangan gantung-gantung baju, itu nanti penyebabnya itu. Jadi kita selalu monitor terus warga kita. Semisal nih Bu, waktu Ibu melakukan pemeriksaan nih Bu, dan di salah satu rumah warga ini ada yang kayak masih ada jentik-jentik nyamuknya Bu, belum membersihkan. Apa yang Ibu lakukan sih? Itu kita pasti akan membuangnya langsung ya. Dan juga kita akan mengingatkan penghuni rumah itu untuk tetap menjaga, untuk tetap merawat kebersihannya. Gitu. Terima kasih ya Bu jawabannya. Nah, guys, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan penanggulangan banjir dan kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mencegah dan mengatasi terjadinya banjir. Bahkan di daerah-daerah tertentu, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mencegah dan mengatasinya. Maka kita juga harus menimbulkan kesadaran dari diri kita sendiri. Semoga dengan adanya podcast ini dapat menambah wawasan kita semua. Thanks for listening to our podcast.
That is all from us. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ciao, ciao.